Silakan memilih tempat di dalam ruangan ini untuk selfie lalu upload ke Instagram masing-masing. Bisa? Periode ke depan sudah sangat familiar kita dengar sebagai periode milenial, dan ini bukan cuma sekedar shifting generasi, tapi juga kemudian challenge bagi eksistensi generasi-generasi sebelumnya. Di gerakan zakat, lembaga-lembaga zakat juga mengalaminya. Bahkan sebagian di antara lembaga-lembaga zakat masih mengkategorikan milenial sebagai disrupt, gangguan terhadap proses yang sudah berjalan. Padahal akan menjadi sebuah keniscayaan di tahun-tahun ke depan kita akan berkolaborasi kuat dengan generasi baru yang sangat berbeda. Nah, ada beberapa ciri yang perlu kita identifikasi supaya kita bisa menyikapinya dengan baik, terutama bagi lembaga-lembaga yang sudah eksis lebih dulu. Yang pertama adalah era digital. Milenial sangat digital native, dan kita tahu betul perspektif digital native itu adalah sangat cepat berubah, kemudian informasi berlimpah, kemudian emoticon homogen, jadi ekspresi emosi itu menjadi homogen, dan yang paling krusial adalah borderless. Jadi tidak ada lagi segmen wilayah. Begitu kita masuk ke dunia baru yang kita sebut dengan digital era itu, maka pada saat yang bersamaan semua titik di atas planet bumi ini terkoneksi dengan baik. Yang kedua, tantangan besar adalah networking atau network. Jadi ke depan orang semakin tahu bahwa mereka tidak bisa survive sendirian, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak lagi teman-teman baru untuk berkolaborasi. Itulah mengapa orientasi semua kanal-kanal milenial yang kita sebut dengan sosial media itu adalah membangun pertemanan. Itu sebagai karakter dasarnya, karena memang disadari bahwa itu adalah kekuatan. Yang ketiga, kita meyakini bahwa dengan digital sebagai support sistem, maka data menjadi kekayaan. Hari ini di lembaga zakat bisa jadi transaksi adalah kekayaan. Tetapi kalau ada transaksi tanpa data, maka itu adalah one off transaction. Satu kali, nggak bisa dikelola karena nggak ada retensi. Jadi kekayaan realnya adalah datanya. Maka tuntutan pengelolaan data menjadi sangat alami dan natural, tuntutan zaman. Jadi kita bisa belajar bagaimana Facebook misalnya menjadi satu sistem database yang memberikan servis yang sangat excellent kepada setiap pemilik akunnya. Sehingga 4 tahun kemudian kita diingatkan tentang memori yang sudah ada sebelumnya. Itu tidak bisa dilakukan kecuali ada data. Nah, bayangkan lembaga zakat dengan para donaturnya tidak memiliki data. Bagaimana cara kita menyapa donatur dan memberikan servis terbaik? Itu yang ketiga, jadi kita butuh data. Yang terakhir, yang keempat, yang juga sangat krusial adalah milenial sebagai karakter. Jadi milenial ini sebagai karakter itu perlu kita sikapi. Kenapa? Karena dia berubah dari karakter menjadi profil, dan dari profil dia ini masuk sebagai customer dalam gerakan kelembagaan, terutama lembaga zakat. Maka lembaga zakat perlu beradaptasi agar mereka mampu mencermati gaya si milenial ini, sehingga semua sistem dan kebijakan yang ada dalam lembaga zakat beradaptasi untuk menarik atraksi milenial untuk masuk dan terlibat. Nah, zakat akan muncul sebagai satu isu di kelompok milenial, dan kalau kita produktif, zakat menjadi motor utama gerakan-gerakan kebaikan yang melingkupi dunia milenial. Mereka bikin platform tentang zakat. Mereka bikin campaign tentang zakat. Mereka bikin video, audio visualnya, konten tentang zakat. Mereka bikin gerakan kedermawanan, basisnya adalah zakat, dan seterusnya. Nah, ini adalah disrupt baru
4 hal besar yang perlu kita cermati, dan saya rasa setiap lembaga zakat perlu masuk dalam ruang itu. Digital era, kemudian networking, kemudian database, dan yang terakhir adaptif terhadap milenial. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dan 1 hari ke depan, motivasi kami untuk di Gerakan Zakat ini semakin luar biasa dengan berbagai pelatihan-pelatihan dengan materi-pemateri yang handal untuk di bidang perzakatan. Semoga semakin menguatkan Gerakan Zakat YDSF untuk Indonesia. Terima kasih adanya acara brainstorming dan workshop yang dilakukan YDSF. Semoga acara ini memberikan sebuah terobosan baru bagi YDSF ke depan. Ya. Kami harapkan dengan terobosan ini, insya Allah YDSF akan berkembang, akan tumbuh lebih baik ke depan. Allahu Akbar. Menurut saya acara ini bagus sekali karena penyegaran bagi saya yang sudah lama tidak pernah ikut kegiatan YDSF. Alhamdulillah berkat pelatihan ini kita semakin terbuka, semakin bertambah semangat kita untuk menghadapi 2019 yang persaingannya lebih berat, lebih kompetitif, dan diperlukan semangat tinggi untuk menuju keberhasilan. Mudah-mudahan dari pelatihan ini kita bisa mencapai 80M di 2019 sehingga manfaatnya nanti insya Allah akan lebih banyak terasa di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Jaya terus YDSF. Alhamdulillah dengan acara ini semakin membuka mata saya sebagai generasi X yang ditunjukkan bahwa yang selama ini saya benar-benar tidak tahu akhirnya menjadi tahu, dan ini tugas besar yang harus kita lalui bersama-sama. Saya bersyukur sekali bisa berpartisipasi di acara workshop dan brainstorming YDSF All ini. Saya merasa sangat senang bisa bertemu dengan keluarga besar YDSF dan mendapatkan ide-ide besar dari seluruh elemen YDSF All. Semoga YDSF menjadi baik, YDSF untuk Indonesia semakin jaya, semakin maju. Acara yang luar biasa, semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan membawa kemajuan kepada YDSF di masa yang akan datang. Acara brainstorming workshop YDSF Surabaya Club Jos Mantap! Bersihkan harta, sehatkan jiwa. Bersedekah itu indah, berzakat itu pun nikmat. Berinfak janganlah lagi ditunda, salurkan saja ke YDSF. YDSF amanah dan profesional.